Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika kejadian hari kiamat ini, innallaha yudnil mu'mina. Allah di hari kiamat itu memanggil orang-orang yang beriman. Fayadha'u alaihi kanafahu wa yasturuhu. Satu daripada orang yang beriman ini Allah hadirkan. Allah hadirkan dalam persidangan antara dirinya dengan Allah saja. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Jadi kita nanti, semoga Allah menyelamatkan kita semua, itu akan berhadapan dengan Allah sendiri-sendiri. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda, sendiri-sendiri. Fayadha'u alaihi kanafahu wa yasturuhu. Di dalam persidangan itu Allah tutupi dia. Allah tutupi dia sehingga orang-orang tidak melihat. Fayaqul, Allah mulai mengatakan kepada hamba tersebut di dalam persidangan ini, ata'rifu dzamba kadza? Hambaku, bukankah engkau melakukan dosa ini di hari ini, jam sekian, waktu sekian? Bukankah engkau melakukan dosa ini? Kemudian hamba tersebut mengatakan, na'am ay wa rabbi, iya ya Allah, saya melakukan dosa itu. Hatta idza aqarrahu bidzunubihi, sampai seluruh dosanya dari awal dia dihitung sebagai seorang yang mukallaf, yang dibebani syariat, sampai akhir hayatnya disebut satu-satu sama Allah. Dosamu hari ini dan itu, betul? Iya. Dosamu hari ini itu dan itu, betul? Iya ya Allah. Sampai wara'a fi nafsihi annahu halak. Sampai ketika ya Allah, kayaknya saya ini tidak mampu lagi selamat untuk dari neraka ini. Kayaknya udah neraka saya ini. Sampai merasa dirinya itu penuh dengan dosa dan merasa dirinya ini tidak pantas masuk surga. Qala, tiba-tiba Allah mengatakan kepadanya, satartuha alaika fid dunya. Aku tutupi dosa-dosamu itu di dunia. Wa ana aghfiru lakal yaum. Sudah, tutup bukumu, saya ampuni semua dosamu itu. Sebenarnya kalau kita betul-betul memahami ini semua, harusnya menangis mendengar kata ini, wa ana aghfiru lakal yaum. Dan pada hari ini aku ampunkan semua dosamu. Di dunia kamu ditutupi aibmu, dosa-dosamu, dan sekarang kamu diampuni. Betul Bapak Ibu sekalian. Yang menjadikan kita baik itu bukan amal soleh kita, mohon maaf. Yang kita dilihat baik oleh orang itu bukan karena amal soleh kita, mohon maaf, bukan. Kita baik di mata orang itu karena Allah tutupi aib-aib kita. Seandainya kata Ali radhiyallahu taala anhu, seandainya dosa itu keluar sebagaimana, mohon maaf, kentut itu keluar, maka tentu tidak ada satu orang pun yang mendekati saya. Jadi kita baik itu karena Allah tutup dosa-dosa kita. Orang tidak ada yang tahu. Bukan karena kita melakukan amal soleh, bukan. Karena Allah tutup dosa kita. Dan ini kemudian di akhirat Allah ampunkan orang yang beriman ini. Fayu'ta kitabah hasanatihi. Kemudian Allah berikan catatan amal baiknya, ini terima. Allah masukkan dia ke dalam surga. Wa ammal kafir wal munafiqun, kita semua ini juga belum selamat hati kita daripada sifat kemunafikan. Adapun orang-orang kafir dan juga orang-orang munafik, ketika disidang di hadapan Allah, fayaqulul ashhad, yang menjadi saksi ketika itu adalah para malaikat yang ada di sampingnya. Haula'il ladzina kadzabu ala rabbihim ala la'natullahi 'alal zalimin. Belum sempat bersaksi dia, orang-orang yang ada di sampingnya, para malaikat mengatakan, ya Allah, mereka ini adalah pendusta atasmu. Semoga laknat Allah jatuh atas orang-orang yang zalim. Maka jangan sampai kita ini berbohong dengan keimanan kita.
Jangan sampai kita ini berbohong dengan keimanan kita. Di antara cirinya seseorang itu berbohong dengan keimanannya ketika dia melaksanakan segala bentuk aktivitas agama, ibadah-ibadah, perintah agama dengan rasa malas dan juga terpaksa. Ini diisyaratkan dalam Al-Quran. Seorang munafik itu wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang munafik kalau disuruh sholat malas-malas. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Dan tidak mengingat Allah kecuali hanya sedikit saja dalam sholatnya itu. Maka ada salah satu amalan yang dapat menjadikan aib-aib kita baik di dunia maupun di akhirat itu ditutup sama Allah. Betapa malunya ketika kita misalnya mohon maaf punya satu amalan buruk yang kita rahasiakan. Ketika di akhirat Allah buka, seluruh manusia tahu kalau kita kelakuannya seperti ini. Di antara satu amalan itu adalah menutup aib dan juga keburukan orang lain. Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutup aib keburukan daripada saudara Islam yang lainnya, Allah akan gantikan dia dengan tutupan menutup aib dia pada hari kiamat. Itu yang bisa kita bacakan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi saya pribadi dan juga Bapak Ibu sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.